Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya hari ini ingin berbagi praktik baik apa yang sudah pernah kami lakukan di sekolah kami. Bapak Ibu, mohon maaf, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pandu Novialdi, saya bertugas di SMP Lab School Jakarta. Kebetulan saya mengampu sebagai bimbingan konseling di sekolah tersebut. Baik Bapak Ibu, beberapa menit ke depan saya ingin menyampaikan beberapa praktik baik, best practice kami yang sudah kami lakukan di sekolah. Baik, yang pertama, memperkenalkan diri, saya Pandu Novialdi, kemudian sekolahnya di SMP Lab School Jakarta. Tema yang akan diangkat hari ini adalah tentang asesmen diagnostik. Tujuan dari tema yaitu mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik kita. Intinya ingin membuat mapping, melihat seperti apa anak-anak yang akan kita beri layanan 1 tahun ke depan. Sehingga nanti guru-guru bisa memiliki gambaran dasar apa yang harus dia lakukan. Oke, selanjutnya adalah sebelum ke hal inti, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu bisa mengadopsi apa yang sudah kami lakukan gitu. Atau pula bisa memodifikasi apabila ada hal-hal yang memang tidak sama dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Baik, yang pertama adalah sekolah kami berlokasi di Jakarta, di ibu kota, di kota besar. Jadi memang fasilitas internet kah, listrik kah, mungkin sudah cukup sangat memadai. Jadi memang ini adalah gambarannya di sekolah kami gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang berada di luar pulau, di luar Jawa gitu, kemudian daerah agak terpencil, mungkin nanti memodifikasi kondisinya seperti apa gitu. Lalu yang kedua adalah sekolah sudah memiliki LMS, e-learning, aplikasi e-learning yang kami modifikasi gitu. Jadi sudah kami buat jauh sebelum pandemi ada, sekolah kami sudah memiliki LMS. Nah, jadi untuk menganalisa dari hasil tes tersebut itu jauh lebih mudah di kami, untuk merekapnya juga jauh lebih mudah. Itu pendekatan kenapa digunakan LMS pada asesmen diagnostik ini. Selanjutnya adalah kami melaksanakannya pada tahun lalu adalah kondisinya kondisi pandemi PJJ. Jadi memang harus melaksanakannya dari rumah karena sekolah saat itu tidak dibuka, masih ditutup gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di DKI Jakarta. Kemudian tes diagnostik ini terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama tes diagnostik kognitif, lalu yang kedua adalah tes diagnostik non kognitif. Jadi nanti saya akan coba sampaikan dan menceritakan kepada Bapak Ibu kognitif yang seperti apa, non kognitif yang seperti apa. Lalu yang terakhir adalah penerapan kurikulum merdeka. Jadi memang salah satu amanah dari kurikulum merdeka adalah melakukan tes diagnostik. Nah, sebelum melanjut, tes diagnostik ini tidak harus dilakukan secara serempak, tapi bisa dilakukan secara mandiri oleh setiap guru mata pelajaran. Jadi menyesuaikan. Namun di sekolah kami lebih memilih untuk melakukan secara serentak, walaupun ada beberapa kawan-kawan guru yang tetap melaksanakannya secara individual, secara mandiri di setiap mata pelajarannya, dan itu juga diperbolehkan. Lalu yang kedua adalah tantangannya. Tantangan di kami adalah yang pertama adalah memberitahu apa sih tujuannya tes diagnostik ini kepada orang tua dan siswa. Jadi jangan ada prasangka bahwa anak saya kan sudah diterima di sekolah ini, terus kemudian ada tes lagi buat apa dan seterusnya. Jadi memang itu salah satu challenge kami yang kami harus sampaikan dan jelaskan secara detail kepada user kami, pengguna jasa kami, dalam hal ini adalah orang tua dan siswa. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah karena situasinya anak SD yang baru lulus dan baru akan ke SMP dan kondisi saat itu pun pandemi, jadi memang kita perlu betul untuk menjelaskan, membimbing perlahan bagaimana menggunakan LMS yang kami punya, e-learning yang kami punya. Jadi
memang itu tutorial mentutor anak-anak gitu langkah-langkah demi langkah biar bisa mengerjakan dengan baik. Itu. Lalu yang menjadi tantangan ketiga ialah internet. Walaupun kami berada di ibu kota, kota besar, terkadang tetap saja ada masalah di jaringan internet gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana proses pelaporan kepada orang tua dan guru. Jadi terkadang ada orang tua ketika hasilnya tidak seperti biasanya ketika di SD gitu, maka merasa bahwa oh ini kenapa, dan itu memang kita perlu sampaikan detail kepada orang tua. Gitu. Selanjutnya adalah ini, jadi pelaksanaan tes asesmen diagnostik ini terdiri dari kognitif dan non kognitif. Untuk yang kognitif itu adalah untuk memapping, untuk melihat, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi dalam tiap mata pelajaran, sehingga guru-guru yang akan mengajar di sekolah selanjutnya di fase berikutnya itu mengetahui sudah sejauh mana dia paham. Mungkin sebagai contoh, katakan ya contoh SD katakan harus sudah mampu pembagian. Nah, berarti di sini kita cobakan untuk menguji apakah betul dia sudah menguasai kompetensi itu. Seperti itu. Dan ini berkaitan sama guru mata pelajaran pada pengetahuan konsep dari setiap matkul. Lalu yang non kognitif adalah sebuah tes pendukung, jadi yang tidak bersentuhan sama ranah kognitif, namun kita perlu tahu gitu, baik dari sisi psikologinya, motivasinya, latar belakang keluarganya, dan seterusnya. Jadi memang kita ingin gali itu. Kenapa itu perlu digali? Karena memang hal-hal tersebut juga mempengaruhi dalam proses pembelajaran nanti di sekolah. Nah, jadi ketika kita sudah tahu, oh anak ini jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh, nah kami di sekolah bisa memperlakukan sesuai dengan keadaannya. Begitu. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu, kita proses deaksi. Jadi tes ini kami lakukan secara serentak bareng semuanya. Kognitifnya di hari Senin katakan, non kognitifnya dilakukan di hari Selasa. Dan itu dalam 6 rombel, 1 hari kami laksanakan berbarengan, layaknya kami PTS dan PAS. Nah, untuk kognitif, kami meminta guru-guru mata pelajaran membuat soal. Jadi katakan, soalnya disuruh membuat 15. Gitu. Nah, nanti setiap guru itu harus membuat bobot dalam soal. Jadi, dari 10 saja, 10 soal itu 50%-nya adalah soal anak SD atau fase sebelumnya. Dan habis itu 25%-nya adalah soal tentang kelas saat ini kelas 7 gitu ya. Soal-soal tentang kelas 7. Nah, 25% berikutnya adalah soal-soal untuk yang kelas 8, tahapan berikutnya. Mengapa begini? Jadi saat itu kami diskusi dengan pendamping ahli, pelatih ahli. Nah, untuk 50% sebelumnya kita mau ngecek apakah kompetensi yang harusnya sudah dicapai semua sudah tercapai atau belum. Kalau sudah, bagus. Nah, yang saat ini itu adalah untuk melihat, oh ternyata sudah ada anak yang udah menguasai, berarti proses pembelajarannya, pembuatan modulnya itu menyesuaikan kondisi anak saat itu. Begitupun yang 25% kelas selanjutnya untuk kelas 8. Kalau memang ada anak yang sudah menguasai 25%, berarti sudah dianggap baik dan nanti harus ada pengayaan buat anak-anak tersebut sehingga differential learning-nya jalan gitu. Jadi setiap anak kita kasih pelayanan sesuai dengan porsinya. Lalu yang non kognitif adalah seperti tes minat, tes gaya belajar, motivasi belajar, serta hal-hal lainnya yang memang mendukung yang perlu diketahui oleh sekolah dari anak itu gitu. Ya seperti ya hal yang di belakang itulah, orang tua bekerjanya dalam kota atau luar kota, tinggal bersama siapa, kemudian ada les, ada bimbel atau bagaimana, dan sosial ekonomi bagaimana, hal-hal pendukung itu nanti kita lihat dan kita lakukan analisa. Gitu. Selanjutnya adalah hasil result yang kami dapat itu menjadi catatan awal para guru mata pelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran di tahun tersebut. Sekaligus untuk menjadi acuan teman-teman guru mata pelajaran mapping untuk anak-anak gitu kan, kalau istilahnya Ki Hajar Dewantara, yang mana jagung, yang mana padi, yang mana jadi sesuai gitu. Nah, di situ kita mau lihat oh anak ini kurang, berarti ada perlu lebih
cara pembelajarannya buat anak ini yang sudah cukup berarti seperti apa, anak ini yang sangat lebih berarti diberi pengayaan gitu. Lalu laporan awal yang diketahui orang tua dan guru hasilnya itu lalu menjadi acuan penerapan tujuan pembelajaran tadi sudah. Terus untuk membandingkan proses pembelajaran di awal, jadi anak baru masuk sama nanti setahun selama kami kelola, kami layani di sini, apakah ada progres membaik atau biasa saja atau sangat signifikan progresnya. Jadi itu yang hasil yang kita dapat. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sini untuk asesmen diagnostik. Mudah-mudahan menginspirasi kepada Bapak Ibu dan apabila situasinya berbeda dengan di sekolah kami mungkin bisa dimodifikasi disesuaikan dengan wilayah masing-masing dengan kondisi masing-masing. Namun apabila yang sama situasinya dengan sekolah kami mungkin bisa lebih di-upgrade lebih baik lagi pendekatan ini sehingga memang kita terus memperbaiki layanan-layanan dalam proses pendidikan Indonesia ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.